Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat kemarau panjang, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kota Palembang. Buah naga berlimpah berhasil dipanen petani di Kampung Sambirejo, Banyuasin. Kabut asap di Kota Palembang picu penyakit mata katarak. Kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah daerah Sumatera Selatan masih belum padam. Terpapar kabut asap dalam waktu lama dapat mempercepat katarak. Masyarakat disarankan menggunakan tetes air mata untuk mengatasi mata kering. Kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan membuat kualitas udara Kota Palembang tidak sehat. Partikel sisa pembakaran lahan dapat mengganggu kelembapan pada mata, sehingga membuat mata menjadi perih. Mata dapat mendeteksi beragam jenis polutan lewat berbagai reaksi, mulai dari iritasi hingga infeksi. Dokter spesialis mata mengingatkan bermacam partikel dalam polutan turut mempengaruhi tingkat cedera atau infeksi pada mata. Kemampuan mata membersihkan paparan benda asing lewat mekanisme berkedip. Namun jika terpapar kabut asap dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan penyakit pterygium sehingga mempercepat katarak. Biasanya merah itu oleh karena ini faktor asap itu menyebabkan gangguan kelembapan dari air mata. Air mata terganggu, kerusakannya bisa lebih ada istilahnya break up time gitu di air mata, dia lebih cepat pecah. Akibatnya matanya merasa tidak enak, kalau tidak enak biasanya digosok-gosok bisa jadi merah. Itu efek jangka pendeknya ya. Walaupun sebenarnya dari asap itu merupakan suatu oksidator namanya, dia bisa bikin pengaruh ke arah yang lebih berat. Kalau kelamaan asap gitu ya, biasanya efeknya bisa terjadi penyakit yang namanya pterygium, melamun katarak juga akan lebih cepat. Mata adalah jendela dunia. Jika lingkungan sedang tidak mendukung, hindari aktivitas di luar rumah agar terhindar dari iritasi mata. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan pelindung mata. Selain itu, jagalah mata agar tetap basah dengan meneteskan air mata buatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Selain penyakit mata, penderita saluran pernafasan akut atau ISPA terus meningkat di Kota Palembang. Mayoritas penderita ISPA adalah anak-anak. Meningkatnya penderita ISPA akibat buruknya udara Kota Palembang seiring dengan kabut asap kebakaran lahan yang tak kunjung padam. Dampak dari kebakaran lahan di sejumlah daerah Provinsi Sumatera Selatan masih dirasakan warga Kota Palembang. Kabut asap pekat terus menyelimuti Kota Palembang pada pagi hingga sore hari. Buruknya udara berimbas dengan meningkatnya penderita saluran pernapasan akut atau ISPA. Pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mengkonfirmasi saat ini terjadi lonjakan penderita ISPA berjumlah 13.142 pasien. Tingkatannya dari Juli. Di Juni malah lebih rendah lagi. Di Juni itu 9.730 kasus ISPA per bulan. Di Juli meningkat sudah 10 ribuan, di Agustus meningkat sudah 11.200 lebih. Nah, di September ini 13.142. Jadi kalau disimpulkan dari Juni ini trennya sudah mulai meningkat. Diketahui mayoritas penderita ISPA adalah anak-anak. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pencegahan dengan membawa bayi dan anak yang menderita batuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap sangat berbahaya bagi kesehatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kebakaran lahan kian meluas hingga mencapai 776 hektar di Ogan Ilir. Kini Ogan Ilir berstatus tanggap darurat bencana akibat kebakaran lahan membuat sebagian daerah di Sumatera Selatan diselimuti asap termasuk Kota Palembang.
Kebakaran lahan gambut tak kunjung padam hingga Sabtu lalu. Asap pekat disertai kobaran api kembali muncul di Desa Rambutan, Ogan Ilir. Pemadaman dilakukan di jalur udara dan darat dengan menerjunkan 1 unit helikopter waterbombing. Daerah Ogan Ilir saat ini berstatus tanggap darurat bencana kebakaran. Status ini akibat banyaknya titik api baru di Kabupaten Ogan Ilir. Pihak kepolisian juga menindak tegas kepada perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian preventifnya dengan meningkatkan patroli, kemudian melakukan penyekatan supaya masyarakat tidak masuk ke dalam lahan yang berpotensi dijadikan ladang dengan cara dibakar. Kemudian untuk pemadamannya, Pak Sekda juga sudah kami sampaikan nanti untuk melengkapi peralatannya, baik berupa pompa air dan selang. Banyak sekali permasalahannya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga akan melakukan modifikasi cuaca untuk meningkatkan intensitas hujan. Selain waterbombing juga nanti ada potensi teknologi modifikasi cuaca. Jadi diharapkan besok sudah jalan selama 6 hari. Dari besok sampai dengan tanggal 6 ada TMC. Kemudian juga kita berharap operasional waterbombing bisa memanfaatkan ini yang kita prioritaskan di daerah yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. Akibat kebakaran lahan gambut, daerah Ogan Ilir dan Kota Palembang diselimuti asap pekat sehingga mengganggu aktivitas warga. Berdasarkan data BPBD, luas kebakaran lahan di Ogan Ilir telah mencapai 776 hektar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Ya, informasi selanjutnya masih soal kebakaran. Kabut asap akibat kebakaran lahan menyelimuti Kota Palembang. Saat ini, udara Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat. Untuk mencegah dampaknya, Dinas Pendidikan mulai memundurkan jam masuk siswa untuk bersekolah. Kabut asap pekat tak kunjung hilang di Kota Palembang. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang menurun hingga 200 meter. Indeks standar pencemaran udara Kota Palembang saat ini di angka 186, yang artinya sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap membuat mata perih dan mengancam kesehatan warga. Mengantisipasi dampak kabut asap, Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai memundurkan jadwal masuk sekolah, salah satunya di SD Negeri 88 Palembang. Mundurnya jam masuk sekolah dimaksud untuk menunggu kabut asap menipis. Sekarang ada himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang itu masuk jam 9.00 untuk kelas rendah maupun kelas tinggi. Nah, dengan seperti itu oleh karena kabut asap ini Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sudah sangat mengkhawatirkan. Justru itu anak-anak disuruh masuk lebih siang supaya kabut asap tidak begitu menyengat. Selain memundurkan jam masuk siswa, Dinas Pendidikan Kota Palembang mewajibkan siswa untuk memakai masker sebagai bentuk pencegahan dari penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.